Silakan masuk. Dengan Mas siapa? Mas Hafid. Mas Hafid. Ya. Gimana kabarnya Mas Hafid hari ini? Alhamdulillah sehat Mas. Sehat ya? Sehat. Mas sendiri gimana Mas? Alhamdulillah saya juga sehat Mas. Sebelumnya Mas Hafid ini kuliah atau kerja Mas? Saya kuliah. Kuliah. Iya. Oke. Berarti kesibukannya hanya kuliah atau kerja juga atau Kalau sementara kuliah dulu Mas. kuliah dulu? Bagus kuliah. Untuk kuliah ini sekarang menempuh semester berapa ya Mas? Semester 6 Mas. Semester 6 Iya Mas. dengan prodi? Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Oh, KPI. KPI. Oh, KPI. Oke, Mas Hafid. Sebelumnya udah pernah ikut sesi konseling belum Mas ya? Belum pernah sama sekali. Belum pernah. Belum pernah. Satu kali pun belum. 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 Baru kali ini. Ya. Jadi untuk sesi konseling ini kan kita sebagai konselor juga ada asas yang namanya kerahasiaan Mas ya. Jadi apa yang saya dengar di dalam nggak mungkin akan sampai keluar. Jadi Mas Hafid tenang aja. Untuk rahasianya bakalan aman kok Mas. Jadi Mas Hafidnya bisa cerita selonggarnya Masnya aja, apa enaknya Masnya aja. Siap. Jadi nggak usah ada yang ditutup-tutupin biar kita juga enak buat ngasih solusinya Mas. Siap. Oke Mas Hafid, bisa diceritakan apa yang Mas Hafid alami sehingga bisa datang ke sini Mas? Yuk cerita. Jadi ya aneh ya. Jadi gini Mas, saya tuh sekarang merasa insecure. Oh, sing kemau. Saya merasa insecure karena kan waktu itu pernah ada saya upload story atau feed IG, story atau postingan IG yang membuat guys. Ya. Oke Mas Hafid, bisa tolong diceritakan secara jelas apa yang membuat Mas Hafid bisa datang ke sini? Jadi gini Mas, dulu itu saya pernah ngepost postingan di Instagram itu tentang sebenarnya nggak fokus ke foto saya, nggak fokus ke muka saya Mas, cuma fokus ke pemandangan sebelakang saya gitu loh. Nah kebetulan saya foto di situ terus saya upload, nah kok malah itu Mas banyak yang hujat Mas, masalah muka terus apa sih gendut gitu kayak gitu Mas dan lain sebagainya. Karena itu Mas yang bikin saya insecure dan sampai sekarang itu kalau mau ngeposting foto saya itu kayak aduh ini posting nggak ya bikin ragu loh Mas. Terus ya udah sampai sekarang nggak pernah Mas foto posting foto saya itu nggak pernah di sosial media. Oh iya. Jadi Mas Hafid sekarang merasa insecure dan tidak berani untuk mengupload foto atau posting foto di sosial media ya Mas. Iya Mas. Iya. Jadi di sini saya akan menggunakan teknik self talk Mas. Masnya udah tahu kan self talk itu apa? Belum Mas. Oke, self talk itu serangkaian teknik yang ada di pendekatan CBT Mas. CBT itu behavior terapi. Nah itu adalah suatu metode yang digunakan untuk merubah pikiran irasional menjadi rasional, atau yang bisa disederhanakan merubah pikiran negatif menjadi positif. Ya. Jadi di sini nanti saya akan membantu Mas Hafid untuk merubah pikirannya irasional menjadi rasionalis lagi. Yang awalnya tadi Mas Hafid merasa insecure dan tidak berani posting foto di sosial media, saya akan coba bantu semaksimal mungkin Mas. Oke. Pertama bisa ini Mas ya, ambil nafas dulu biar relax lah kita. Langsung Mas. Ini nggak apa-apa. Ya. Oke, selanjutnya Mas Hafid kan pikiran Mas Hafid itu waktu itu ada yang ngatain muka ataupun ya body shaming lah Mas ya, fisik lah. Sekarang coba deh dengan kata-kata seperti itu, apakah bisa menghambat Mas Hafid untuk maju ke depan atau bagaimana Mas?
Kalau selama ini berpengaruh juga sih mas. Berpengaruh. Soalnya juga apa, efeknya itu terbawa ke dunia nyata. Dan kalau misal ada presentasi di kelas tuh juga kurang percaya diri mas, bukan kayak gini, terus di sini juga kayak gini, jadi kepikiran. Oh, iya. Jadi mungkin Mas Hafid bisa mulai dari eh, menghindari yang sekiranya komenan-komenan jelek itu bisa dijadikan seperti ya memotivasi diri Mas Hafid sendiri lah. Mungkin kalau sampai dari fisik mungkin ya semua orang kan lahir di dunia kan memang berbeda-beda mas, nggak bisa disamaratakan. Jadi coba awali pikirannya, buang negatif, pikiran negatif itu terus diganti dengan pikiran yang positif seperti ya Mas Hafid kan tadi di sosial media juga kan Mas Hafid bilang pernah ada yang bicara tentang body shaming ya. Nah coba deh mas pikirin merubah kata-kata negatif itu menjadi sesuatu yang positif. Misal Mas Hafid bisa menjadikan kata-kata itu menjadi motivasi loh mas. Kayak misalnya Mas Hafid merasa kurang percaya diri di penampilan, mungkin Mas Hafid bisa mencoba untuk olahraga ataupun nge-gym. Jadi jadikanlah motivasi seperti itu aja sih mas. Terus apa jangan terlalu dipikirin deh mas, coba jangan terlalu dipikirin. Kayak gini loh, orang di sosial media kan emang sesuka hati mas, dia bisa bikin akun baru ataupun apa buat hujat seseorang gitu loh. Jadi emang benar-benar anggaplah itu nggak ada gitu mas. Enggak, emang semua orang nggak bisa langsung menerima perkataan negatif, tapi kan sebagai kita yang punya logika ya mas ya, anggaplah orang-orang yang komen jahat itu nggak punya logika mas. Nah, ya udahlah, kita ya udah biarin lah, itu kan ketikan jempol jahat mas, ibaratnya gitu. Jadi Mas Hafid jadikanlah motivasi untuk olahraga, nge-gym mungkin mas. Iya. Nge-gym untuk mengubah penampilan, coba deh. Nah sampai di sini Mas Hafid apa yang dirasakan mas setelah Mas Hafid untuk mencoba merubah perkataan itu seperti yang tadi saya jelaskan tadi. Ini kalau misal mikirnya buat motivasi ataupun nggak usah di itu masih nggak usah di apa namanya pikirin, ya bisa menyenangkan pikiran sih mas, jadi nggak kepikiran gitu, tapi juga butuh waktu sih mas, nggak langsung gitu. Iya nggak apa-apa mas, emang semua butuh waktu mas. Ya jadi perlahan-lahan aja. Terus di sini saya juga ada data mas, evaluasi yang sekiranya mungkin masnya bisa ngisi buat kedepannya di pertemuan selanjutnya. Nah itu nanti tinggal Mas Hafid centang-centang saja apa yang Mas Hafid rasakan. Kita ketemu lagi di bulan depan ya mas ya. Oh iya mas, Di bulan depan tanggalnya sama ya? sama. Nah nanti Mas Hafid centang saja apa yang Mas Hafid rasakan selama sebulan. Dan nanti setelah balik sini tolong harap dibawa mas ya. Oh iya, oke mas. Bahan evaluasi juga. Itu mas ya. Ya mas, Ada yang ingin ditanyakan sebelumnya? sudah cukup mas. Sudah cukup ya. Kalau begitu terima kasih Mas Hafid sudah meluangkan waktunya ke sini, sudah berani cerita. Dan saya tekankan lagi, cerita yang saya dengar di sini tidak akan mungkin bocor sampai keluar. Iya mas. Karena kita juga konselor, juga ada asas kerahasiaan. Udah, kalau begitu Mas Hafid mungkin bisa lanjutkan aktivitasnya. Udah mas, terima kasih Ya, banyak. terima kasih Mas Hafid ya. Iya mas. Iya.